Timnas Indonesia bakal segera merombak taktik demi meraih poin penuh kontra Bahrain. Emil Audero berpotensi tampil sebagai starter usai Marten Pas bermain buruk kontra Australia. Kombinasi 3 bek juga bakal kembali mengisi lini pertahanan skuad Garuda. Sementara di lini serang, Ole Romeni, Ragnar Oratmangun, dan Eliano Renders diprediksi langsung starter. Skuad Garuda bakal mengandalkan racikan taktik Alex Pastor yang lebih hebat dibanding Patrick Kluivert. Bagaimanakah prediksi starting baru Timnas Indonesia lawan Bahrain? Berani menurunkan Emil Audero di bawah Mistar. Marten Pas tampil hancur-hancuran usai bobol 5 gol dari Australia. Kiper FC Dallas ini mencatat performa terburuk selama berseragam pasukan merah putih. Tercatat dirinya hanya melakukan 2 penyelamatan dan 1 tinjauan hingga mendapat rating 5. Nilai ini menjadi yang terendah di antara para pemain skuad Garuda saat melawan Australia. Penurunan performa Pas sudah tercium sejak membela FC Dallas di musim ini. Kiper 26 tahun ini sudah 8 kali memungut bola tanpa sekalipun mencatatkan nirbobol. Pas juga gagal membawa FC Dallas meraih kemenangan dalam 3 laga terakhir. Sang kiper juga hanya mencatatkan rata-rata rating 6,4 sepanjang musim ini. Performa buruk Pas langsung memberi peluang Emil Audero untuk melakoni debut kontra Bahrain. Kiper Palermo FC ini langsung digeber latihan intensif setibanya di Jakarta. Kehadiran Emil juga didukung penuh oleh kiper legendaris Timnas Indonesia. Mungkin kehadiran Emil dengan pengalaman kompetisi di Serie A yang begitu ketat membuat persaingan di bawah Mistar lebih sehat untuk Marten, ujar Hermansyah. Di level klub, Emil memang tampil lebih gacor dibanding Pas karena sudah mencatat 2 clean sheet. Kiper asal Mataram ini baru menelan 1 kekalahan dari 6 laga di Serie B musim ini. Kembalikan skema 3 bek di barisan pertahanan. Selain merombak sektor penjaga gawang, Timnas Indonesia disebut bisa kembali ke pakem 3 bek. Pasalnya, skema 2 bek yang digunakan melawan Australia membuat lini belakang skuad Garuda keteteran. Sejumlah penggawa Timnas Indonesia terlihat kurang cocok saat bermain dengan formasi ini. Sebut saja Jay Itzes yang kocar-kacir mengimbangi kombinasi para penyerang Sakerus. Bang Jai memang lebih terbiasa bermain dengan pakem 3 bek di Venezia. Dirinya juga mengakui lebih suka bermain dengan sistem ini saat Timnas Indonesia masih ditangani Shin Taeyong. Ya, Venezia dan Indonesia sama-sama bermain dengan 3 bek. Jadi saya rasa itu cukup membantu. Karena saya tahu apa yang diinginkan pelatih dan sistem permainan seperti apa yang diinginkan. Jadi itu sangat membantu, ujar pemain kelahiran Mierlo tersebut. Saat menghadapi Bahrain, kombinasi Itzes, Justin Hapner, dan Rizky Ridho berpotensi kembali. Skuad Garuda sukses menang lawan Arab Saudi saat terakhir kali ketiganya dipasangkan bersama. Kembalinya Hapner bakal membuat Itzes lebih tenang mengatur komando pertahanan. Bek Wolverhampton U21 ini juga bisa meredam permainan licik Bahrain. Kemudian ada Ridho yang bisa bermain super tenang saat digempur serangan lawan. Di laga sebelumnya, pilar Persija Jakarta ini berkali-kali mematahkan kombinasi para striker Arab Saudi. Sebut saja ketika Ridho dengan tenang merebut bola dari kaki Hasan Kadesh. Ex-pemain Persebaya Surabaya ini juga lihai menjaga sisi terluar pertahanan. Alhasil, Kevin Dix selaku bek sayap kanan bisa lebih naik membantu serangan Timnas Indonesia. Rombak lini tengah, mainkan gelandang yang lebih bertenaga. Lini tengah Timnas Indonesia berpotensi dirombak habis-habisan saat menjamu Bahrain. Sektor ini disebut sebagai titik terlemah skuad Garuda yang menjadi bulan-bulanan Australia. Duet Tom Haye dan Nathan Choaon dinilai kurang cocok mengawal lini tengah. Keduanya nggak sanggup mengimbangi para gelandang tangguh skuad Sakerus. Nathan juga gagal melindungi Haye sebagai gelandang pengatur tempo. Pemain Swansea City ini kurang agresif memotong alur serangan skuad Sakerus. Padahal Haye perlu tandem yang bisa menang banyak duel di lini tengah. Alhasil The Professor kesulitan menjalankan tugasnya sebagai pengatur tempo tanpa bantuan gelandang petarung. Di laga kontra Bahrain, Ivar Jenner diprediksi akan kembali ke starting line up. Gelandang FC Utrecht U21 ini dinilai lebih cocok menjadi pengawal sang profesor ketimbang Nathan. Ivar jago berduel dengan pemain lawan serta ngotot saat merebut kembali penguasaan bola.
Kehadiran pemain berdarah Jawa ini bakal membuat lini tengah skuad Garuda lebih bertenaga. Timnas Indonesia juga masih mempunyai Joey Pelupesi sebagai gelandang bertahan murni. Pemain SK Lomal ini juga bisa diturunkan jika ingin bermain lebih rapat di lini tengah. Dapatkan sepatu running murah dari Eagle bahan premium cuma 200 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Pasang trisula baru lini serang. Beralih ke sektor penyerangan, Timnas Indonesia disebut bakal memainkan skema berbeda. Trio oleh Romaini, Rafael Strijk, dan Marcelino Ferdinand dinilai kurang maksimal saat bertemu Australia. Buktinya cuma Romaini yang mampu menggendong lini depan skuad Garuda. Selain mencetak 1 gol, striker 24 tahun ini juga mencatat 3 peluang bagi rekan-rekannya. Romaini juga berkali-kali mengacak-acak pertahanan Australia dengan dribble lincahnya. Sayang, penampilan apik bomber 24 tahun ini gagal diikuti 2 tandemnya di lini serang. Strijk tercatat hanya melakukan 7 sentuhan sepanjang babak pertama. Sementara Marceng justru gagal melepaskan 1 pun tendangan ke arah gawang Materian. Oleh sebab itu, keduanya diprediksi bakal dicadangkan saat menjamu Bahrain. Apalagi Ragnar Oratmangun sudah bisa kembali diturunkan usai menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Daya ledak Wahaji diprediksi mampu merepotkan lini belakang skuad Mutiara Teluk. Ragnar yang sering turun menjemput bola bakal meringankan tugas Romaini di lini depan. Ex-striker FC Utrecht ini bisa lebih fokus meneror kotak penalti Bahrain. Kombinasi Romaini dan Ragnar bakal makin berbahaya jika dilengkapi Eliano Renders. Bermain 45 menit, adik Tijani Renders ini bikin pertahanan Australia lebih waspada. Pergerakan Eliano di sisi kanan sukses mencatat 1 dribble sukses dan 1 tembakan tepat sasaran. Andalkan taktik kejutan Alex Pastor. Jelang menghadapi Bahrain, netizen justru meminta Alex Pastor yang menentukan taktik permainan. Pelatih 58 tahun ini dinilai lebih layak mengatur strategi ketimbang Patrick Kluivert. Saat melawan Australia, Kluivert cuma bisa bengong ketika Pastor sibuk memberi instruksi di pinggir lapangan. Lebih baik Pastor yang menjadi pelatih Timnas Indonesia. Dirinya lebih jelas memiliki aura kepelatihan dibanding Patrick Kluivert, ucap salah satu netizen. Sejak melatih Almere City, racikan taktik Pastor sudah dipuji banyak pihak. Skuad Kambing Hitam tiba-tiba bisa bermain skema pressing ketat yang merepotkan lawan. Pastor juga nggak sungkan menumpuk pemain di lini pertahanan untuk mengincar serangan balik kilat. Gak heran strategi buatan pelatih kelahiran Amsterdam ini sempat dipuji oleh situs Eredivisie. Gaya permainan yang unik ala Pastor berhasil membawa Almere City bermain efektif. Almere menjadi tim yang seketika sulit untuk dikalahkan, tulis laporan Eredivisie. Demi mengalahkan Bahrain, Pastor diprediksi bakal kembali memakai pakem 3 back. Juru taktik 58 tahun ini sering mengandalkan formasi 3-4-1-2 saat menangani klub Eredivisie. Ditambah, para penggawa Timnas Indonesia juga lebih terbiasa memakai skema ini di era Sinteyong. Parsel kue kering Ramadan murah meriah dari Bella Rosa mulai dari 40 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan komposisi baru serta taktik gacor Alex Pastor, mampukah Timnas Indonesia menaklukkan Bahrain?